Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Berjumpa lagi dengan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sidarja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, dalam acara kajian kitab Fathul Mu'in, yang pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita langsung saja ya. Pada hari ini kita akan dipandu atau sebagai narasumber adalah Bapak Kiai Ahmad Awaluddin Latif, salah satu penyuluh agama yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Untuk lebih singkat waktunya, Bapak Ibu semuanya, kita langsung jumpai beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Minggu kemarin ada halangan, Pak Kiai ya. Sangat sibuk, maka kemarin nggak bisa hadir, maka alhamdulillah pada minggu ini beliau bisa hadir. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas apa, Pak Kiai? Insyaallah kita bahas tentang sholat tahajud, tata caranya, keutamaannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat tahajud. Oke, para pemirsa semuanya, mari kita kaji bersama. Silakan, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Wa yusannu lantin sunataken apa at-tahajjudu salat tahajud ijma'an kelawan mufakati ulama. Wa huwa utawi tahajud iku at-tanaffudu agawe salat sunat lailan ing dalam wektu bengi ba'dan naumi ing dalam sakwise turu. Kala ndika sapa Allahu Gusti Allah taala hale maha luhur sapa Allah. Rupane dawuh wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal laili lan saking sebagiane wengi fatahajjad mongko salat tahajud sira bihi ing dalam lail nafilatan hale dadi tambahan laka kadue sira. Para pemirsa yang kami hormati, kajian kita kali ini adalah tentang sholat tahajud. Dari segi bahasa, tahajud berasal dari kata tahajjada yatahajjadu tahajjudan, yang berarti raf'un naum bitakalluf, berusaha semaksimal mungkin untuk bangun tidur. Secara istilah, definisi daripada tahajud adalah at-tanafful lailan ba'dan naum, melakukan sholat sunat di malam hari setelah tidur. Jadi sholat tahajud diharuskan setelah tidur walaupun sebentar. Kalau belum tidur sholat di malam hari, sholat sunat di malam hari, tidak dinamakan tahajud. Ya namanya ya sholatul lail, sholat di malam hari. Berdasarkan firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Imam Baghawi menafsiri ayat ini bahwa sholat tahajud itu di awal masa Islam itu hukumnya wajib melakukan sholat tahajud, sholat di malam hari untuk Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh umat Islam. Itu hukumnya wajib.
Karena firman Allah, ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila. Seiring dengan waktu berjalan bahwa kemudian ayat ini dinasakh, dihapus hukumnya untuk umatnya, tidak wajib lagi, akan tetapi hukumnya sholat menjadi sholat sunat, diganti dengan melakukan sholat wajib yang 5 waktu, sholat maktubah. Akan tetapi khusus kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat sunat itu tetap hukumnya wajib. Bagi umatnya tidak, diganti dengan sholat maktubah yang 5 waktu. Wa warada fi fadlihi ahaditsu katsiratun. Keutamaan tentang sholat tahajud disebutkan dalam beberapa hadis sangat banyak. Di sini kami tampilkan hanya beberapa saja, antara lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdhalus sholati ba'dal maktubah sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu, sholat wajib adalah sholat di malam hari, sholat sunat di malam hari. Karena derajatnya sholat fardu adalah seperti kajian yang terdahulu 70 kali lipat daripada sholat sunat. Di bawah keutamaan sholat wajib adalah sholatul lail. Kemudian ada lagi dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bi qiyamil lail wa innahu da'bun lis-shalihin. Lakukanlah untuk melakukan qiyamul lail dengan sholat tahajud, karena sholat tahajud, sholat di malam hari adalah merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh, ibadahnya orang-orang yang soleh, sebagai ciri khasnya orang yang soleh. Karena sholat di malam hari itu kan bukan merupakan ibadah yang populer, berbeda ibadah-ibadah yang lain. Contoh sedekah, sedekah itu siapa saja yang penting mempunyai harta benda, punya uang, bisa sedekah. Bisa kiai, bisa preman, bahkan non muslim pun bisa sedekah. Berbeda dengan sholatul lail, itu adalah ciri khasnya orang-orang yang soleh, yang benar-benar murni taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyendiri di malam hari. Wa qurbatun lakum wa mukaffiratun lis-sayyi'at wa manhatun 'alil itsmi wa muttaratun lidda 'anil jasad. Salat tahajud adalah sebagai sarana untuk mendekatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermesraan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menghapuskan segala kesalahan dosa, mencegah daripada dosa. Wa muttaridun lidda 'anil jasad, dan bisa menangkal penyakit daripada badan kita. Itu keutamaan tentang sholat tahajud. Satu lagi, ada dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yuksharun nasu fi sa'idin wahidin wa yunadi munadin aina alladhi kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Besok di padang mahsyar, ketika seluruh makhluk dari Nabi Adam sampai akhir zaman berkumpul di suatu tempat yang sangat luas di padang mahsyar,
tiba-tiba ada pengumuman, ada nida, wahai nas, wahai manusia, siapakah di antara kalian yang selalu melakukan sholat tahajud, sholat di malam hari? Fayakumuna wahum qalilun, yang merasa biasa melakukan sholatul lail, berdiri. Di sana tidak bisa berbohong, ya, tidak bisa berbohong. Kalau yang tidak, ya tidak berani, tidak mungkin untuk berdiri. Hanya orang-orang yang membiasakan sholat tahajud berdiri. Wahum qalilun, jumlahnya sangat sedikit. Subhanallah, jumlahnya sedikit. Fayadkhulunal jannah bighairi hisab. Mereka orang-orang yang senantiasa sholatul lail, terbiasa membiasakan sholat lail, maka mereka selamat masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Semoga kita semua bisa untuk melakukan, membiasakan untuk yaqul. Amin amin ya rabbal alamin. Istiqomah. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa sholat tahajud itu adalah min asqali syai'in ala nafsi, termasuk hal yang sangat berat untuk dilakukan oleh manusia, oleh kita. La siyama ba'da naum, terlebih setelah tidur. Ini bagaimana solusinya agar bisa kita untuk qiyamul lail, bisa membiasakan untuk sholat tahajud seperti disarankan oleh seorang wali kutub, Habib Abdillah Al-Haddad, yang masyhur dengan Sahibur Rotibul Haddad. Beliau mengatakan, wa innama yasiru khafifan bil i'tiyad wal mudawamah was sabri 'alal masyaqqah wal mujahadah fi awalil amr. Agar sholat tahajud itu bisa ringan kita lakukan adalah bisa kita biasa membiasakan untuk setiap malam kita bangun tidur untuk melakukan sholat tahajud, adalah pada awal-awalnya kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk niat yang kuat untuk bangun tidur, dipaksa untuk melakukan sholatul. Memang sangat berat, sangat susah, ngantuk-ngantuk, capek, bangun tidur. Kita perangi hawa nafsu kita untuk terus 1 hari, 2 hari, berapa bulan, 40 hari kita biasakan. Insya Allah dengan sabar kita akan nanti membiasakan, itu akan menemukan lazatnya ibadah. Para orang-orang soleh, mereka memberikan statement bahwa sholat di malam hari, mujahadah dengan mendekat takarub kepada Allah, itu lazatnya tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Orang yang di diskotik, orang yang di hiburan malam tidak apa-apa. Itu adalah orang-orang yang soleh sudah biasa, itu sangat indah, sangat nyaman. Oleh karena itu, karena fadilah yang begitu besar, orang yang sudah biasa melakukan sholat tahajud adalah makruh untuk meninggalkannya, kecuali ada darurat. Kadang-kadang ada kendala yang tidak bisa dihindari.
Sholat tahajud itu jumlahnya minimal 2 rakaat. Wala hadda li'adati rakaatihi. Tidak ada batasan maksimal jumlahnya rakaatnya berapa. Yang penting 2 rakaat 1 salam. Ya, mau coba 4 boleh, 6 boleh, 100 rakaat boleh, mau mencoba 1000 rakaat juga boleh. Ya, kalau orang yang sudah lazat, mereka tidak capek, ya, karena sudah saking asiknya munajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak terasa capek, tambah lama tambah nikmat. Mereka kuat untuk melakukan sholat walaupun ratusan rakaat. Ya, berbeda dengan kita. Masya Allah. Ya Allah. Ya, moga-moga kita ya berusaha walaupun 2 rakaat, usahakan untuk sholatul lail. Baik sebelum tidur atau sesudah tidur. Yang kalau sudah tidur, ya itu namanya tahajud. Misalkan sudah larut malam jam 2 belum tidur, ya daripada nanti kebablasan sampai subuh tidak bisa bangun, ya sholatul lail walaupun 2 rakaat. Nih, jadi perbedaannya kan sholat tahajud adalah sholat yang setelah tidur. Kalau belum tidur namanya bukan tahajud, yang namanya sholatul lail, sholat di malam hari. Kalau pada maghrib tidur berarti kadang isya tahajud. Ya, walaupun pada maghrib tidurnya, jadi pokoknya walaupun sebentar, ya. Jadi tidurnya itu setelah maghrib, walaupun ya mungkin hanya beberapa menit gitulah, tapi kan sudah tidur, itu namanya nanti termasuk sholat tahajud. Yang lebih baik itu dilakukan wa afdaluhu wal afdalu adalah ketika kita setengah malam. Jadi jam 12 malam ke sana, itu adalah waktu untuk melakukan yang baik, untuk melakukan sholat tahajud. Tetapi ada yang lebih utama lagi, wa afdaluhu indas sahar. Yang paling utama melakukan sholat tahajud adalah ketika waktu sahur. Ketika waktu sahur ya sekitar jam, misalkan subuhnya sekarang jam 4, ya, jam 4 berarti ya 1 jam atau setengah jam kurang daripada sholat subuh, kita melakukan sholat tahajud. Dan dianjurkan setelah kita sholat tahajud untuk memperbanyak berdoa, memperbanyak istighfar, minimal 100 kali. Perbanyaklah istighfar. Kita merasa DP datang Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharian kita melakukan dosa, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita mengucapkan astaghfirullahalazim, hati kita kudur minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dosa-dosa yang kita lakukan. Karena kita adalah manusia am yang biasa, yang setiap harinya, setiap malamnya tidak luput daripada melakukan dosa. Maka hapuslah dosa-dosa yang kita lakukan dengan taubat, dengan istighfar. Istighfar bukan hanya di bibir saja, tetapi istighfar sampai merasuk ke dalam sanubari kita, mengakui kesalahan-kesalahan kita untuk tidak berbuat dosa lagi, sehingga tidak menumpuk-numpuk dosa yang kita lakukan. Kita berbuat dosa, kita hapus. Kita berbuat dosa, kita dihapus. Demikianlah kajian kitab
Fathul Mu'in pada hari ini tentang sholat tahajud. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik, memberikan petunjuk hidayah kepada kita semua untuk bisa melakukan sholat tahajud. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.